wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata pelajaran fisika kelas 12 MIPA SMA Siti Aisyah Kadungora. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mengenai materi medan magnet dan induksi magnet. Yang pertama, perkenalan anggota kelompok kami. Ada saya, Rani Wulandari. Saya Agni Hoirunisa. Saya Ali Saifullah. Saya Alicia Yani. Saya Lara Cantika. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian medan magnet. Medan magnet berarti daerah atau area. Jadi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa magnet memiliki dua kutub, di mana jika kita didekatkan dua buah magnet, maka dapat terjadinya gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak, tergantung kutub yang didekatkan. Jadi teman-teman, seperti itulah kurang lebih pengertian dari medan magnet. Nah, seperti yang sudah Ali jelaskan tadi, bahwa medan magnet adalah area atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet itu sendiri dihasilkan dari, yang pertama jelas ya, dari magnet. Ya, dimana arah medan magnet pada magnet itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Selain dapat dihasilkan dari medan magnet, ternyata medan magnet juga dihasilkan oleh arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik biasanya disebut dengan istilah induksi magnet. Nah, sebelum kita belajar tentang induksi magnet, mari kita pelajari dulu mengenai percobaan Oersted. Apa sih itu percobaan Oersted? Menurut percobaan dari Hans Christian Oersted, di sekitar penghantar berarus listrik itu ternyata terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet di sekitar kawat berarus dapat digambarkan menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan 4 genggaman jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Jadi seperti ini ya. Contoh, ini kawat berarus dan arah arus listriknya itu ke atas. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, dan ini lilitan yang melilit kawat menunjukkan arah medan magnet. Biar lebih paham, untuk menentukan arah medan magnet, yuk simak contoh di samping. Nah, di sini kan ada kawat berarus, di mana arah arusnya dia ke atas, kemudian ada titik P berada di kiri kawat dan titik Q berada di sebelah kanan kawat. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, berarti arah ibu jari kita menunjukkan arah arus. Jadi arusnya ke atas. Seperti ini. Ini arah arusnya ke atas, berarti ibu jari menunjukkan arah arus. Ini titik Q sebagai masuknya bidang, dan ini titik P sebagai keluarnya bidang. Dan ini arah medan magnet yang mengitari lilitan kawat. Nah, medan magnetnya berarti akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Q melalui titik P begini. Nah, untuk masuk bidang kita bisa gambarkan dengan simbol cross atau X, sedangkan untuk keluar bidang kita bisa gambarkan dengan simbol dot atau titik. Jadi sudah paham ya cara menentukan arah medan magnet? Bisa terus perhatikan gambar di samping. Nah, sekarang kita masuk belajar mengenai induksi medan magnet. Yang pertama, induksi magnet pada kawat lurus. Yang kedua, induksi magnet pada kawat melingkar. Yang ketiga, induksi magnet pada selenoida. Dan yang keempat, induksi magnet pada toroida. Mari kita masuk ke pembahasan induksi yang pertama, yaitu induksi magnet pada kawat lurus. Untuk induksi magnet pada kawat lurus ada dua, yaitu pada penghantar lurus tak berhingga dan pada penghantar lurus yang berhingga. Pertama, untuk yang pada penghantar lurus tak berhingga, artinya panjangnya kawat ini panjang sekali. Di sini, misal ada titik X yang berjarak A dari kawat, maka dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2 pi A, di mana B itu merupakan induksi magnet
di titik X. Satuannya adalah Weber per meter persegi atau Tesla. Mu0 itu merupakan permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I merupakan kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, dan A merupakan jarak titik X ke penghantar, satuannya dalam meter. Sedangkan pada penghantar lurus yang berhingga dengan panjang L, induksi magnet titik X yang berjarak A dari kawat dirumuskan B sama dengan mu 0I per 4pi A dikali cos beta 1 ditambah cos beta 2. Nah, materi mengenai induksi kawat lurus sudah dibahas oleh Laras. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, semuanya sebelum kita menghitung besarnya induksi magnet dari titik P dan Q, kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P dan Q itu arahnya yang sebenarnya itu kemana. Di situ kita gunakan kaidah tangan kanan. Nah, di situ arah magnet ke atas berarti arah induksi magnet atau medan magnetnya itu dia mengitari kawat seperti ini, mengitari seperti ini. Lalu dia akan masuk di titik Q, muterin kawat dan keluar dari titik P. Nah, sekarang berapa besarnya induksi magnet? Oke, kita akan bahas yang pertama. Besar dan arah induksi magnet di titik P. Karena itu kawatnya kawat lurus, maka kita gunakan persamaan pada kawat lurus, di mana mu 0I per 2pi A atau B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 2 ampere per 2pi dikali A. Nah, itu merupakan jarak titik P dari kawat yaitu 2 meter. Nah, 4pi kita bagi, berarti B-nya tinggal 2 kali 10 pangkat 7 Tesla. Arahnya keluar bidang. Sedangkan yang B, besar arah induksi magnet di titik Q itu rumusnya sama seperti yang A, B mu 0I per 2pi A atau B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 7, I-nya 2 ampere per 2pi dikali jarak titik Q dari kawat adalah 1 meter. B sama dengan 4pi-nya boleh kita bagi dengan 2pi, tinggal 22 kali 2, 4. Di B-nya sama dengan 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya masuk bidang. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu induksi magnet pada kawat melingkar. Di sebelah saya ada sebuah gambar, sebuah kawat melingkar dengan jari-jari A. Maka untuk menentukan induksi magnet di pusat lingkaran dirumuskan dengan B sama dengan mu 0I per 2A, di mana B adalah induksi magnet, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7, I adalah kuat arus listrik, dan A adalah jari-jari kawat. Sedangkan untuk mencari induksi magnet di titik X atau di luar lingkaran dirumuskan dengan B sama dengan mu 0I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Untuk mencari sin theta, kita bisa menggunakan teori trigonometri, bahwa sin merupakan perbandingan sisi depan bagi sisi miring. Jadi nilai sin theta adalah A per R. Perlu diingat, jika lingkarannya adalah setengah lingkaran dan bukan lingkaran penuh, maka B tinggal dikali setengah. Sebagai contoh, misalnya di sini ada kawat seperempat lingkaran dialiri arus listrik sebanyak 5 ampere, seperti pada gambar di samping. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Penyelesaiannya, induksi magnet di titik P dirumuskan dengan B sama dengan 1/4 dikali mu 0I per 2A dikali 1/4 karena bentuknya adalah 1/4 lingkaran. Jadi nilai B sama dengan 1/4 dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I. I-nya adalah 5 per 2 dikali A, di mana adalah jari-jari yaitu 4 dikali 10 pangkat min 7 min 1. 4-nya dibagi, jadi B-nya adalah
B sama dengan 5/8 pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Arahnya adalah keluar. Jadi kesimpulannya, medan magnet merupakan daerah atau area yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, medan magnet itu sendiri dihasilkan dari yang pertama dari magnet, yang kedua dari arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik disebut dengan induksi magnet. Untuk mengukur arah medan magnet, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan genggaman 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Jika arah memasuki bidang ditandai dengan tanda atau simbol cross atau X, dan jika arah keluar dari bidang ditandai dengan simbol dot atau titik. Dan induksi magnet dibagi menjadi 4. Yang pertama, induksi magnet pada kawat lurus. Yang kedua, induksi magnet pada kawat melingkar. Yang ketiga, induksi magnet pada selenoida. Dan yang keempat, induksi magnet pada toroida. Tetapi kelompok kami hanya membahas induksi magnet mengenai kawat lurus dan kawat melingkar. Induksi magnet mengenai selenoida dan toroida akan dibahas oleh kelompok kedua. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.